Ya, baik, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu masyarakat Kota Tambua. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Natal juga bagi kita semua. Karena ini masih dalam nuansa gembira atas kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia yang kita yakin dan kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini di akhir-akhir tahun 2023, saya mencoba live terkait dua berita. Bagi saya ini berita yang sangat seksi ya. Tapi saya mulai pertama dari berita dari Nusrah. Itu dinilai diskriminatif Pemda Belu bungkam. Sejumlah pekerja media di Kabupaten Belu menilai pemerintah daerah Kabupaten Belu diskriminatif dalam terkesan tertutup kepada publik. Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa tingkat kepuasan publik kepada masyarakat itu, Bupati sendiri mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik itu 95%. Kalau kita sinkronkan dengan tulisan dari salah satu media, dinilai diskriminatif Pemda Belu bungkam. Kalau memang ada tingkat kepuasan masyarakat itu mencapai 95%, mestinya media dipanggil, disampaikan, oh inilah kepuasan masyarakat. Terus di satu berita mengatakan bahwa tingkat kepuasan 95% publik, pelayanan publik. Tapi di sisi lain, menurut berita yang ditulis satu media, bahwa pemerintah dinilai diskriminatif, terkesan tertutup kepada publik. Ini ya, itulah kehidupan. Tudingan itu datang dari sejumlah pekerja media di Kabupaten Belu yang tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan jumpa pers akhir tahun. Di sisi lain, pemerintah mengklaim tingkat kepuasan publik sampai 50%. Menurut para pekerja media, jumpa pers akhir tahun adalah momen bagi para pekerja media untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belu yang sudah dicapai maupun yang belum tercapai dalam setahun. Tapi pemerintah menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik 95%. Namun demikian, selama kepemimpinan Bupati Agus Taudin dan Wakil Bupati, hanya media-media tertentu saja yang selalu dilibatkan. Wow, ngeri kali baca berita ini. Akibatnya informasi yang tersampaikan kepada publik tidak utuh dan terkesan hanya memenuhi kepentingan penguasa. Praktik diskriminasi Pemda ini duga kuat untuk menutupi sejumlah kegagalan agar tidak diketahui publik. Tapi di sisi lain berita mengatakan bahwa Bupati mengklaim bahwa tingkat kepuasan publik itu mencapai 90%. Jansen Bau, salah satu pekerja media di Belu, menyatakan sangat kesal dengan sikap Pemda Belu yang terkesan diskriminatif. Bukan tanpa alasan, selama masa kepemimpinan Bupati Agus Taudin dan Wakil Bupati, jumpa pers akhir tahun misalnya hanya berlaku untuk media tertentu saja yang dinilai selalu menulis baik tentang Pemda Belu. Apakah
Sementara media-media sering mengkritisi pemerintah sama sekali tidak dilibatkan. Media itu mitra Pemda, di mana media merupakan salah satu pilar pembangunan daerah. Konteks undangan media dalam konferensi pers akhir tahun Pemda di mana sebagai media tidak diundang, tentu menjadi pertanyaan dan seolah tidak menganggap kehadiran media lain di Belu. Kritik Jansen ketika dikonfirmasi awak media pada Selasa siang 26 Desember 2023. Kekesalan senada yang juga disampaikan Ferdi Talok. Menurut Ferdi, sikap yang dipertontonkan Pemda Belu seolah menunjukkan praktek diskriminasi terhadap pekerja media di Belu. Menurut Ferdi, apa yang dialami para pekerja media di Belu menjadi sejarah kelam perjalanan kepemimpinan Belu. Tapi pemerintah mengklaim 95% tingkat kepuasan publik. Itu menjadi sejarah kelam media di Belu. Pada tahun 2003 pekerja media diintimidasi, rumah dirusak, bahkan diduga dibakar dan dipersekusi. Pada akhir tahun diskriminasi pula, ujar Ferdi Talok. Terpisah. Pemda Belu melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belu enggan bicara saat dikonfirmasi wartawan soal tudingan diskriminasi yang dilakukan Pemda terhadap pekerja media Belu. Nanti boleh ke kantor untuk ketemu Pak Kabit Hubungan Media untuk klarifikasi, balas Edi melalui pesan WhatsApp dengan mengabaikan pertanyaan wartawan terhadapnya pada Selasa 26 Desember 2023. Terpisah Kepala Bidang Hubungan Media Dominikus Mali yang ditugaskan untuk memberi klarifikasi juga bungkam saat dikonfirmasi pada hari yang sama. Tidak hanya itu, sikap bungkam serupa juga ditunjukkan Sekda Kabupaten Belu Yohanes Andres Priatin yang terlebih dahulu dikonfirmasi namun memilih diam usai membaca pesan yang dikirim awak media melalui aplikasi WhatsApp. Di sisi lain, kalau memang pemerintah mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik, Bupati sendiri menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 90%. Kalau begitu kenapa harus ada diskriminatif? Diskriminatif terhadap media-media yang lain. Apakah selama ini mereka seperti tulisan mereka selalu mengkritisi? Tapi di sisi lain tingkat kepuasan ini publik mencapai 95%. Wow, dunia. Hujan turun saat itu, di bawah payung kita berteduh. Mempertemukan aku dan dirimu. Hujan turun saat itu, di bawah payung kita berteduh. Kalau seandainya pemerintah, kenapa harus ketika media mengkonfirmasi terkait dengan diskriminatif terhadap media? Ada media yang diundang, ada media yang tidak diundang. Yang tidak diundang itu mungkin mereka yang selama ini mungkin mengkritisi kinerja atau kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, mereka tidak serta-merta mereka memuji, tapi mereka juga melihat secara teliti seksama bahwa ini ada ketidakberesan. Tapi kenapa pada saat jumpa pers akhir tahun, kenapa mereka tidak diundang? Mereka mempertanyakan itu. Kenapa pemerintah dihubungi melalui pesan WhatsApp, baca habis diam. Orang marah bilang, ini lihat habis, ini hanunuk. Terus di sisi lain ada berita yang menulis bahwa tingkat kepuasan
publik mencapai 50%. Nah, itu yang kita pertanyakan. Kenapa kalau begitu, kenapa tidak disampaikan kepada semua media? Sampaikan kepada, kalau tidak, kirim saja berita kepada saya live. Oh, ini kepuasan publik ini. Tapi saya mau sampaikan itu jalan yang diperbaiki itu saya lihat sudah ada yang banyak yang gelombang itu. Kualitas juga diduga juga kita pertanyakan tuh kualitas jalan yang diperbaiki. Kalau bicara tingkat kepuasan publik. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Yang saya sampaikan ini berdasarkan berita. Jadi saya hanya menyampaikan isi daripada berita tersebut. Artinya dari dua sumber berita, tapi saya lebih fokus kepada sebuah berita. Ada tingkat kekecewaan daripada pekerja media. Dinilai diskriminatif Pemda Belu bungkam. Ya, artinya bahwa ini ada kekesalan mereka. Mestinya setiap tahun, akhir tahun itu harus diadakan jumpa pers, karena media juga adalah bagian daripada pembangunan daerah ini. Ada banyak media yang memiliki prinsip jelas mereka. Karena apa yang mereka tuliskan adalah mereka pertanggungjawabkan. Yang artinya apa? Mereka juga ingin berkontribusi dalam pembangunan ini. Jika memang ada berita itu baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasti mereka akan tulis bahwa itu baik. Jika mereka lihat bahwa itu ada hal yang kurang baik, yang mereka juga harus menyampaikan kepada publik. Itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman media atau senior mereka ini. Mereka menulis sesuatu hal yang luar biasa. Tapi itu dianggap bahwa mereka juga mungkin tidak disukai ya misalnya, sehingga mereka tidak diundang ya. Ini mungkin juga kembali lagi kepada pemerintah sendiri. Yang saya juga pertanyakan, di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik 95%. Nah, terus kenapa mereka tidak diundang? Supaya juga mereka disampaikan kepada mereka, oh ini masyarakat puas. Kinerja selama ini pemerintah dari Kabupaten Belu seperti begini. Sehingga mencapai angka 95%. Bapak Ibu pencinta grup politik, saya rasa mungkin pada sisi ini saya cukup sampai di sini. Harapan saya bahwa sedikit lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Mari sama-sama kita jaga Kamtibmas di daerah kita ini. Mari sama-sama kita sampaikan kepada negara ini, kepada bangsa ini, bahwa kami di Kabupaten Belu ini kabupaten yang penuh cinta, penuh kedamaian, bahwa perbedaan sebuah politik itu adalah sesuatu hal yang indah dalam era demokrasi. Menghargai perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tapi menjaga hubungan baik di antara kita, sesama kita. Dan kita berdewasa dalam berpolitik adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga kabupaten ini tetap akan aman, damai, tentram. Sehingga siapapun yang datang berkunjung ke daerah ini akan merasa tenang, nyaman. Bahwa Kabupaten Belu, kabupaten yang penuh cinta dan kedamaian. Kabupaten yang menjanjikan persaudaraan dan persahabatan bagi siapa saja yang datang berkunjung ke sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada publik pada kesempatan live saya ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini tidak ada tendensi apapun. Saya menyampaikan kepada publik agar publik juga ikut memantau, publik juga ikut mengupdate berita-berita terkini yang ada di Kabupaten Belu. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.